Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Ustazah mengganggu waktunya sebentar. Jadi di sini kami calon guru penggerak di SDIT Al-Fiqhiyah Pekanbaru ingin meminta waktu dari sekolah untuk mengadakan kegiatan kami ini. Jadi kami ingin mengadakan kegiatan berbagi modul budaya positif yang sudah kami dapatkan dari program guru penggerak. Jadi di sini kami meminta waktu dari sekolah agar sekolah bisa membantu ya kelancaran kesuksesan acara kami tersebut. Ya Ustazah, terima kasih Ustaz dan Ustazah. Kami dari pihak sekolah sangat senang mendengar kabar bahwa Ustaz dan Ustazah sebagai calon guru penggerak mau berbagi pada sekolah ini dengan ilmu yang sudah didapatkan dari program guru penggerak. Jadi hari apa rencananya kegiatan ini Ustazah? Rencananya itu hari Jumat tanggal 31 Desember itu bertepatan dengan raker semester 2 ya. Jadi kami minta waktu karena itu raker disediakan waktu 1 jam atau 2 jam untuk mensosialisasikan kegiatan itu. Baik, saya lihat jadwal dulu ya Ustazah. Pada saat raker ya? Ya. Dilihat dari jadwalnya ada bisa disisipkan untuk kegiatan berbagi ini. Jadi apa saja dari pihak sekolah yang perlu dipersiapkan untuk kelancaran acara ini Ustazah? Untuk persiapan, alhamdulillah untuk tempat, sound system, spanduk, kemudian snack untuk Ustazah itu alhamdulillah sudah kami bincangkan. Kemudian yang kami minta dari pihak sekolah adalah memobilisasi Ustazah agar dapat menghadiri acara tersebut. Jadi pas hari Jumat itu sekitar pukul 9 sampai jam 11. Baik, insya Allah Ustazah, kami dari pihak sekolah akan mengarahkan guru untuk hadir dan aktif pada acara tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah sudah mewakili sekolah untuk memberikan waktu pada kami semua dalam kegiatan berbagi ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang banyak untuk sekolah kita, khususnya kepada guru-guru sehingga pembelajaran ya yang diinginkan tercapai dan karena sejak ini sekolah kita kan sudah menerapkan pendidikan berkarakter yang sesuai dengan prinsip Ki Dewantara. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan kita semakin percaya diri untuk mendidik menghasilkan generasi yang berakhlak mulia. Ada lagi yang bisa dibantu Ustazah? Sepertinya cukup dulu. Ya, terima kasih Ustazah Melia. Kami berterima kasih banyak sudah mau mendengarkan kami, sudah menyediakan waktu untuk kami, bahkan mau ini mengarahkan guru-guru untuk hadir dalam acara kegiatan berbagi kami. Ya, itu saja dulu dari kami. Kami mau undur diri dulu. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zah. Terima kasih Sama-sama Ustazah. Ustazah. Bangga. Ya. Ya, terima kasih Ustazah Mita. Baik, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, perlu rasanya kayaknya merefresh kembali semangat kita semua. Yuk. Ya, kita breaking dulu ya, biar tetap semangat. Oke? Ya. Coba, kalau saya bilang cek, tepuk. Kalau saya bilang boom, tepuk pahanya. Oke? Kita coba ya. Cek, boom. Cek, boom boom cek, ya cek cek boom, cek boom. Oke, masya Allah. Sekali lagi kita cek, kita tes yang lain lagi ya. Sekali lagi tapi yang gerakan lain ya. Oke, kalau saya bilang 1, tangannya ke kanan. Kalau saya bilang 2, jari yang ini. Sana ya, tarik jari teman ya. Oke, yang lainnya ya, ingat harus tetap menerapkan budaya positif.
Kalau di SDT Alfitia salah satunya Iwan dengan Iwan, Ahwat dengan Ahwat ya. Oke. Ya. Kalau saya bilang 3, tangkap. Oke? Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Ya. Ustazah pasti pernah ya mendapati anak melakukan kesalahan. Nah, bagaimana fokus kita ketika anak melakukan kesalahan? Inilah restitusi itu. Misalnya ketika anak datang terlambat, kamu lagi datang terlambat. Setiap hari kamu terus. Nah, kalau anak mengatakan seperti itu berarti itu posisi kontrolnya adalah penghukum karena kata-kata anak menghakimi, gitu ya. Nah, sedangkan untuk restitusi ini adalah proses untuk memperbaiki ya, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga kita tidak fokus pada kesalahan, sehingga mereka itu kembali kelompoknya lebih kuat lagi. Kadang-kadang dia terlambat, kita kasih antum duduk di sana sendirian dulu ya sekian menit, atau antum di sana dulu ya, kita pisahkan dia dari kelompoknya. Ternyata itu bukan tahap yang bagus, tapi justru membuat anak itu semakin merasa bersalah. Nah, tujuan restitusi ini adalah untuk membuat anak bangkit dari kesalahannya. Apakah mungkin anak bangkit dari kesalahan menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, padahal dia telah melakukan kesalahan? Mungkin nggak Ustazah? Mungkin, iya mungkin. Sama seperti ketika Adam melakukan kesalahan. Apakah Allah menutup semua pintu maaf? Tidak, tapi ketika Adam mengakui kesalahannya, maka Allah berikan maaf. Kemudian bahkan Allah berikan tempat lagi. Cara ciri-ciri restitusi adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kita ketika orang melakukan kesalahan, ada 2 yang biasanya kita lakukan. Ada yang bilang, oh tidak apa-apa, nggak apa-apa gitu ya. Atau kalau anak kita ini ada kepala anak kita juga gitu. Kalau anak kita terlambat, kita bilang, oh kenapa anak terlambat? Langsung Iliza, anak itu menyebutkan karena bannya bocor atau karena terlambat bangun. Kita langsung bilang, oh kayak gitu nggak apa-apa, silakan masuk nak. Nah seperti itu gitu ya. Atau ada lagi yang kayak ucapan saya yang pertama tadi, kamu lagi. Kita langsung membuat dia merasa bersalah. Jadi tujuan kita itu sering membuat dia merasa tidak nyaman gitu. Kemudian membuat dia merasa bersalah. Nah, itu sehingga dia akhirnya buru-buru minta maaf tanpa dia melakukan introspeksi diri. Atau restitusi ini adalah untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak menghindari ketidaknyamanan atau membuat rasa bersalah dan harus minta maaf. Tidak itu gitu. Tapi adalah untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Itu yang ingin kita tumbuhkan melalui restitusi ini. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Menebus kesalahan itu baik, tetapi lebih baik lagi jika dia menyadari kesalahannya sehingga dia bisa belajar. Karena kalau dia hanya menebus kesalahan, dia hanya mengucapkan minta maaf, dia merasa dengan kata maaf itu selesai. Padahal ada tanggung jawab lain yang harus dia tunaikan. Misalnya kalau dia memecahkan barang, ya kan? Kalau dia memecahkan barang, apakah dengan kata maaf barang itu kembali? Tidak. Saya ganti baru. Nah, bisa saja dia langsung Ustazah ganti baru. Bereskan sendiri. Ya, tetapi itu biasanya muncul dari kita kan Ustazah? Ganti baru ya nak, gitu ya. Nah, dari restitusi itu yang kita inginkan itu adalah kesadaran dari dia sendiri. Jadi dari penjelasan teman-teman tadi, anak ini conclusionnya, terakhirnya, gitu, actionnya. Kita sebagai guru, ketika mendapati anak melakukan kesalahan, anak tadi itu seperti itu, dia pecah gelasnya, kita tidak langsung mengejar sama itu, ayo ganti baru nak, tidak. Tapi kita panggil anak itu dulu. Makanya dia tidak fokus tidak untuk menebus
kesalahan. Kita berharap setelah itu, setelah dia melakukan kesalahan, dia dapat mengetahui sendiri kesalahannya, tapi dia juga menemukan sendiri solusinya. Yang kedua, ciri-ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan. Nah, setelah dia minta maaf, setelah dia menyadari kesalahan, dia minta maaf, dia sadar hubungan apa yang akan yang harus dilanjutkan gitu ya, hubungan baik apa yang harus dipertahankan gitu ya. Bukan hanya sekedar minta maaf selesai, tetapi ada hubungan yang harus diperbaiki. Selanjutnya yang ketiga, restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi jangan sekali-kali melakukan restitusi jika siswa tidak tahu kesalahannya, jika siswa tidak menyadari kesalahannya. Maka kita sebagai guru beri waktu atau kita tanyakan kepada dia kapan bisa melakukan restitusi. Kita sembari kita mengajak dia untuk mengingat-ingat apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya yang keempat, restitusi itu untuk melihat ke dalam diri. Itu tadi ya, hasil merenungi. Ya, hasil merenungi apa yang sudah saya lakukan hari ini, apa yang sudah saya ucapkan kepada orang lain, apa yang harus saya ucapkan setelah ini, apa perbaikan yang harus saya lakukan. Nah, selanjutnya yang keempat, yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Atas dasar apa dia melakukan itu? Karena seperti yang disampaikan teman saya tadi, yaitu Saudara Rita, bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, biasanya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar itu ada hal-hal yang dia lakukan, ya, termasuk peserta didik kita. Selanjutnya yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ya, restitusi adalah cara yang paling baik memperbaiki diri. Karena itu adalah hasil perenungan diri sendiri, menyadari gitu ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin muhasabah gitu ya. Muhasabah, setelah kita menyadari kesalahan apa yang kita lakukan, apa yang harus kita perbuat lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, karena tujuan restitusi adalah untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab. Karakter peserta didik kita yang berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat, bukan fokus pada tindakan salahnya gitu ya. Nah, selanjutnya yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Ya, ada solusi, bukan hal yang sudah kesalahan, bukan fokus pada kesalahan yang sudah terjadi, tapi apa solusi ke depannya, apa yang harus kita lakukan untuk yang lebih baiknya gitu ya. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang bermasalah kepada kelompoknya dalam keadaan yang lebih kuat. Nah, ini yang sering kita lakukan. Biasanya kita ketika anak melakukan kesalahan, kita justru memisahkannya dari kelompoknya, yaitu silakan antum di sana berdiri berapa menit, atau silakan tidak usah bergabung dengan kelompok belajarnya. Nah, biasanya kita memisahkan dia dari kelompoknya. Nah, itulah 9 ciri-ciri restitusi. Next, Ustazah Rita. Selanjutnya, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini membantu kita untuk melakukan restitusi kepada peserta didik kita. Nah, segitiga restitusi yang pertama dimulai dari menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, kita buat bersama, maka yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Misalnya murid kita datang terlambat, maka kita tidak langsung mengatakan kamu lagi datang terlambat ini, tapi kita minta kesediaan waktunya. Yang kita tanyakan itu adalah kita kembalikan identitas dia dulu, yaitu dengan mengatakan, nah, setiap orang pasti pernah datang terlambat, termasuk juga ustazah. Tapi kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Nah, itu dia ya, itu adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Ya, dengan kita memberikan penguatan, menstabilkan keadaannya yang tadi sudah down karena terlambat, ya, pasti ada anak-anak kita itu yang bisa malu ketika dia datang terlambat. Nah, kita bukan untuk menurunkan harga dirinya ketika dia datang terlambat, tapi
identitasnya stabil, kita bisa melanjutkan proses restitusi selanjutnya, yaitu dengan memvalidasi tindakannya yang salah dengan menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, nak. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita juga mencari tahu dalam restitusi itu dengan menanyakan, adakah cara lain yang bisa kamu lakukan, cara yang lebih baik yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan kebutuhan itu, nak. Nah, kemudian setelah kita memvalidasi bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah, kita bisa melakukan proses restitusi selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Mau jadi apa dirimu kelak, nak? Mau jadi pribadi yang seperti apa? Mau sukses di masa depan yang seperti apa? Maka kita menanyakan nilai-nilai keyakinan apa yang ingin dia dapatkan setelah melakukan kesalahan ini, gitu ya. Jadi dia menemukan solusi atas permasalahannya, sekaligus dia menemukan hal baru berupa keyakinan baru yang dia dapatkan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, sehingga dia menjadi pribadi yang dia inginkan di masa depan nanti. Nah, selanjutnya sama untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah, ya. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika dia terlambat dengan rasa malunya tadi, kita tidak menyudutkan dia, tidak membuat dia merasa rendah diri, tapi kita ingin membuat dia bangkit, tidak menjadi pengisi absen yang selalu datang terlambat, tapi selanjutnya dia yang selalu datang number one kalau perlu. Nah, kita ingin membuat murid menjadi seperti itu, gitu ya, menjadi murid yang disiplin, gitu ya. Nah, inilah yang harus kita katakan, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, nak. Bapak Ibu, ustazah juga pernah berbuat salah. Tetapi kita ingin masalah kita itu selesai. Karena setiap kita pasti punya permasalahan. Nah, namun bagaimana agar kita dapat keluar dari masalah ini, yaitu Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Bapak Ibu atau ustazah ingin kita keluar dari masalah ini, ingin kita mendapatkan solusi atas permasalahan ini, bukan mencari siapa benar, siapa yang salah. Oke, selanjutnya ustazah. Kemudian kita membantu murid mengenali kebutuhan apa yang dia ingin penuhi dengan dia melakukan kesalahan tersebut. Karena pada dasarnya setiap kita melakukan sebuah tindakan pasti karena ingin memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang mana? Yang dari 5 kebutuhan yang dijelaskan oleh saudara tadi. Ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan akan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan ingin diakui atau pengakuan, ada kebutuhan survival atau kebutuhan yang makan, seperti itu ya. Nah, kebutuhan mana yang ingin dia penuhi? Maka apa yang bisa kita tanyakan? Apa yang harus kita katakan? Yang kita katakan adalah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi ustazah bangga kamu tidak melakukan hal itu, nak. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tadi. Nah, kemudian apa yang penting bagi kamu? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita mencoba menggali kebutuhannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, ya, menjaga sikap. Kemudian tambahkan juga sikap yang lain. Kemudian, maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan dengan cara yang lebih baik, dengan cara tidak memukul? Kemudian, apa kamu bisa melakukan
dengan yang lebih baik besok lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu dia untuk mengenali kebutuhan yang ingin dia penuhi. Ya, selanjutnya Ustazah. Kemudian murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakininya. Hal ini mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi melihat ke dalam diri. Ini tadi salah satu ciri restitusi adalah mengajak murid untuk melihat ke dalam diri yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang seperti disampaikan Ustazah Salma tadi, yaitu nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, jadi dengan itu akan membuat peserta diri kita untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang diyakini atau cara yang lebih baik. Nah, apa yang harus kita katakan? Apa nilai yang kita percayanya di sekolah atau di kelas kita? Misalnya ketika siswa kita memakai sepatu berwarna putih atau berwarna lain, kita bisa mengajaknya. Apa keyakinan sekolah kita tentang pemakaian sepatu, nak? Kemudian kita ajak lagi, bagaimana jika semua siswa di sekolah ini menggunakan sepatu yang ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna oranye. Bagaimana menurutmu, nak? Nah, kita mengajak dia untuk kembali bahwa kita itu tidak hidup sendiri, gitu. Merenungi bahwa kita itu tidak hidup sendiri, tapi hidup bersama. Sehingga apa yang menjadi kesepakatan kita ini akan, apa yang kita lakukan akan berpengaruh kepada orang lain. Nah, itu tadi. Dengan begitu kita mengajak bagaimana kalau semua orang memakai sesuai dengan kesenangannya. Ada kata dia, saya jawaban dia, kenapa kamu pakai sepatu berwarna putih? Ana senang, Ana suka, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau semua orang melakukan sesuai dengan kesenangannya? Kesenangan boleh kita lakukan, tapi tidak melanggar keyakinan yang sudah menjadi keyakinan sekolah, gitu. Yang menjadi keyakinan sekolah yang bersifat kebajikan universal. Nah, salah satunya itu tadi sepatu. Kita ajak dia berdiskusi. Akhirnya dia mengatakan, oh iya ya Za, kalau semua kita memakai sesuai yang kita sukai, maka tidak ada lagi kerapian ya Za. Nah, itu yang kita inginkan. Kesadaran itu muncul dari dalam dirinya. Maka kemudian nilai kebajikan keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan dalam restitusi ini akan membuat dia menyadari kesalahannya yang dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan yang berhubungan dengan nilai kebajikan ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi ternyata sepatu hitam juga mengajarkan kita kesederhanaan selain juga kerapian. Selanjutnya Ustazah. Nah, dalam melakukan restitusi, kita mengajak siswa. Mengajak itu dengan melakukan intervensi. Gak lama-lama, cukup 30 detik. Ya, kalau selama ini, intervensi ini hanya dilakukan oleh guru BK ketika ingin mendapatkan informasi dari para siswa yang melakukan kesalahan. Tidak, dengan hari ini kita juga bisa melakukannya. Ya, Ustazah Elina? Iya. Ini mungkin sudah biasa untuk Ustazah Elina Suryani sebagai guru BK, ya. Nah, ini sengaja saya tampilkan agar kita tidak kesulitan. Intervensi apa yang bisa kita lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan ini? 1. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik, nak? Nah. Kemudian, apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Karena setiap kita seperti yang disampaikan Ustazah Mita tadi, bahwa kita punya dunia berkualitas yang kita inginkan. Pasti semua kita punya mimpi menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang baik. Tidak pernah termimpi oleh kita menjadi orang jahat. Begitu pula anak-anak kita. Nah, maka kita menanyakan ini, apa saat ini kamu sudah menjadi orang yang sudah kamu inginkan? Karena kita punya cita-cita. Sejak kecil bahkan kita punya cita-cita menjadi orang seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih
sifat yang lebih membantu gitu ya. Jadi apakah sikap itu apakah sikapmu bisa mengubah kegiatan yang selama ini sudah dia lakukan itu menjadi sifat yang lain yang lebih membantu. Tadi dicontohkan sama Ustazah Vita, Doni yang mengambil makanan temannya, apakah dia bisa mengubahnya? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Nah, ini membuat kita mengintervensi dengan intervensi itu membuat dia menyadari kesalahan itu dan membuat dia harus menemukan dirinya sendiri, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga dia tidak merasa keputusan atau solusi itu datang dari guru, tetapi datang dari dia. Kita hanya melakukan intervensi. Selanjutnya, kapan kamu siap untuk memulai? Kemudian, sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah, di sini guru hadir. Ya, guru hadir. Untuk apa? Menguatkan dia. Apa yang bisa Ustazah bantu? Kalau ternyata dia terlambat misalnya karena orang tuanya, apa yang bisa Ustazah bantu? Kayak kemarin, anak mendapatkan siswa anak datang terlambat ketika anak konfirmasi, katanya karena ayahnya mengantarkan adiknya dulu ke sekolah adik. Padahal adiknya masih usia PAUD, masih kelompok bermain. Sedangkan kakaknya di sini tertinggal jadinya pembelajaran karena terlambat. Lalu saya sampaikan, apa yang bisa Ustazah bantu? Iya, anak terlambat karena ayah anak ngantar adik dulu, katanya. Maka kemudian anak pun menjapri orang tuanya, menanyakan kenapa anaknya datang terlambat hari ini, untuk mengkonfirmasi benar gak alasan anak dengan alasan orang tua. Lalu selanjutnya ketika ternyata orang tuanya mengakui, iya anak telat mengantarnya karena ini. Akhirnya saya pun mengatakan bahwa karena jam pelajaran kita dimulai 7.30 Pak, jadi kalau ketinggalan ini anak bapak tidak mendapatkan hak belajar yang ini. Bisa tolong dibantu? Lalu ayahnya pun berjanji, baik Zah, insya Allah kedepannya saya tidak akan melakukan ini. Nah, jadi anak tidak merasa dia disudutkan, tapi mendapatkan solusi. Kita hadir, guru hadir, tidak menyalahkan, ya. Lalu selanjutnya, saat ini seharusnya kamu berbuat apa? Nah, gitu ya. Kemudian apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Jadi penguatan lagi. Kemudian apakah tugas kamu saat ini? Kalau ada anak kita, kenapa tidur kemalaman? Karena saya membantu orang tua, misalnya kayak gitu. Jadi insya Allah kedekatan kita dengan siswa itu tidak akan kedekatan siswa dengan kita akan terjalin karena kita sering melakukan intervensi ini. Intervensi ini tujuannya baik, yaitu kita punya hubungan dekat dengan siswa, bukan hanya untuk kepentingan restitusi, tapi ternyata kebutuhan selanjutnya ini akan berefek jangka panjang. Seperti kata Ustazah Salma, ini jangka panjang yang kita inginkan, bukan jangka pendek. Kemudian bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Lalu apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang digunakan pada saat melakukan intervensi 30 detik. Tidak harus Ustazah ambil semuanya, tapi bisa salah satunya sesuai dengan yang dia lakukan. Ya, demikianlah yang dapat Ana sampaikan dalam sosialisasi aksi budaya nyata, ya, aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 4 SDIT Alfitriah Pekanbaru pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya saya berharap seperti yang disampaikan Ustazah Salma tadi, bahwa setelah dari sini mudah-mudahan ya tadi sudah berdiskusi dengan Ustazah Melia dan Ustazah Tanto, mudah-mudahan Ustazah bisa melakukan atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, mumpung ini masih awal semester 2. Kalau biasanya
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini kita buat sendiri, sekarang mari kita libatkan siswa kita agar dia merasa bahwa kelas itu kelas kita, kelasnya, bukan kelas gurunya. Dan kita sebagai guru juga merasa bahwa ini adalah anak kita. Kalau sering disebutkan bahwa anak didik kita ini adalah anak ideologis kita. Padanya kelak kita titipkan bangsa dan negara ini. Maka marilah kita mulai dari saat ini untuk menerapkan budaya positif ini di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobabul Faiz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah 3 pekan antum libur ya, sudah libur. Nah, sekarang kita masuk kembali, belajar kembali di kelas 3 semester 2. Oke, sebelum kita lanjutkan, sekarang kita mulai dengan doa dulu yuk. Wahid Isdani Salasa, Ustazah ingin semuanya ikut berdoa ya. 1, 2, 3. Dong digulung, tangan digulung, tadi getar, tangan digetar, ulang menikmati kepala bundar, kanan kiri, atas bawah, sikap berdoa, tangan ditampung, kepala diundur, ayat kursi. Ayo mana yang berdoa ya? Setelah kita libur, sekarang anak ustazah apa keinginannya, apa visinya untuk kelas kita ke depan? Mau kelas yang seperti apa? Kelas yang canggih? Kelas yang bersih. Oke, terwujudnya kelas apa kita? Kelas 3 Al-Qardawi ya, bersih. Apa lagi selain bersih? Yang bersih. Terus ya, temennya itu bersih, rapi, temennya itu. Apa lagi? Anak didiknya gimana? Antum gimana? Tertib, bersih, tertib. Terus apa? Patuh pada ustazah, berarti itu dia apa tuh? Soleh dan soleha. Oke, kira-kira
inginkan, antum juga inginkan. Kira-kira visi ini akan terwujud jika apa? Bagaimana visi ini bisa terwujud? Bagaimana kelas itu bisa bersih? Itulah muridnya apa? Muridnya membersihkan kelas. Apa lagi? Buang sampah. Nah, itu yang disebut keyakinan kelas. Kita arahkan pandangan ke depan. Kita sebut kesepakatan kelas. Ya, kita semua berapa? Keyakinan kelas untuk mewujudkan visi kelas kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Tulisannya gede-gede ya, Nak. kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Ini untuk apa nih? Keyakinan kelas. How do you feel? Bagaimana perasaan antum Alia? Senang. Baik kan? Kita terus Salwa? torehkan prestasi. Kenapa senang? Keyakinan kelas ini untuk ustazah kah? Keyakinan kelas ini untuk ustazah untuk kita semua? Untuk kita semua. Jadi ini untuk kita semua ya. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Daerah buat Kita apa? belajar Pancasila. Tulisan ini untuk apa tulisannya? Kita jaga untuk Indonesia. Itu ditempel. Kita Ya, dalam bentuk apa, Nak? Pancasila. Kita bernafas Keyakinan kelas. How dalam do you feel? Apa perasaan antum? Kita belajar Pancasila. Besar. Ayo kita jaga Bagaimana perasaan antum? Silakan dispidolin, dipenahin juga boleh. dan bukanlah malu. Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Tuhan kan Kami saling peduli. bila masa berganti. Tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Kita terus
dari generasi emas. Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Susanti. Saat ini saya mengajar di kelas 1. Nah, setelah saya mendengar dan menyimak ya penjelasan dari CGP di sekolah saya tentang budaya positif, itu sangat bermanfaat bagi saya ya. Selama ini ketika kita mendidik gitu ya, kita berusaha ingin menjadikan anak-anak itu seperti yang kita harapkan. Padahal mereka juga punya gitu ya pengharapan. Guru punya pengharapan, siswa punya pengharapan. Nah, setelah saya mendengar kemarin bagaimana menyatukan harapan guru dan harapan siswa tersebut di kelas ya. Nah, apalagi ketika anak-anak melakukan kesalahan gitu ya, bagaimana sikap guru terhadap kesalahan itu. Nah, yang saya dengar kemarin, sebaiknya guru itu berada di posisi manajer, yaitu guru tidak langsung menyalahkan gitu ya, tetapi bertanya dulu alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Karena kan setiap apapun itu punya alasan gitu ya, guru punya alasan, siswa juga punya alasan. Nah, ketika mereka misalnya melanggar tata tertib, nah itu tidak ada alasannya. Nah, kita kasih dulu ketenangan ya, kita yakinkan dulu mereka bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, setelah itu, setelah diyakinkan, kemudian tanya apa alasannya ya, membuat mereka menyadari bahwa kesalahan itu tidak untuk diulangi ya, dan mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian membentuk karakter anak ya, budaya positif ini untuk membentuk karakter anak menjadi karakter yang diharapkan ya, karakter baik tentunya. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana di kelas ya, bagaimana budaya positif atau keyakinan yang di dalam kelas. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan ya keyakinan kelas, di mana selama ini hanya untuk siswa, namun di keyakinan kelas ini itu memakai kata kami ya, guru dan siswa. Alhamdulillah anak-anak sudah mulai terbiasa ya, mereka sudah mulai terbiasa dengan disiplin, kemudian terbiasa membuang sampah. Jadi tidak lagi karena iming-iming hadiah gitu ya, atau takut dihukum, tapi mereka melaksanakannya karena kesadaran mereka sendiri ya. Alhamdulillah berkat pencerahan ya dari CGP, budaya positif ini bisa dilaksanakan di kelas ya. Semoga anak-anak dimanapun mereka itu tetap bisa melaksanakan budaya positif. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.